Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur, kita mempersiapkan piring hati kita untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur karena hanya dengan kekuatan dari Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kami masih bisa bangun pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, kami telah mempersiapkan piring hati kami. Mampukan kami untuk menikmatinya, sehingga kami dikenyangkan rohani kami. Iman kami bertumbuh dengan sehat, dan kami bertambah-tambah mengenal kebenaran yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi keluarga besar SKBB, rekan-rekan guruku, dan juga sahabat serta kerabatku. Kita telah memasuki minggu keempat di bulan Agustus ini. Kita masih tetap mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Demikian juga kita adalah bagian dari NKRI, di mana suatu bangsa yang telah merdeka oleh karena perjuangan para pahlawan. Kita tidak boleh lupa akan hal itu. Minggu ini kita memasuki satu tema baru, yaitu tentang ajaran Tuhan, ya, ajaran Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan mengajar kita. Jadi kita punya Tuhan yang mengajar, bukan Tuhan yang menuntut segala sesuatu daripada kita, tetapi Tuhan mengajar kepada kita. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ini adalah firman Tuhan kepada Musa, ya. Bagaimana kalau kita mencari kata mengajar, maka ini adalah kata yang pertama yang ada di dalam Alkitab tentang mengajar. Mari, Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi kita lihat bagaimana ketika Tuhan mulai memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, ya, orang Ibrani saat itu belum ada bangsa Israel, tetapi yang menjadi awal daripada terbentuknya satu bangsa Israel, yaitu dari orang Ibrani yang pada saat itu mereka dijadikan budak di negeri Mesir, ya. Tuhan berkata kepada Musa supaya pergi, dan Tuhan akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan, ya. Jadi kita lihat bagaimana melalui Musa Tuhan katakan bahwa dia mau mengajar kepada Musa apa yang harus dikatakan. Perhatikan baik-baik, sehingga Musa juga mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, apa yang diajarkan Tuhan kepadanya. Kita lihat lagi ayat yang ke-15, ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan mengajar supaya Musa tahu apa yang harus dikatakan, ya. Kemudian ayat yang ke-15,
maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, kemudian Tuhan juga bilang, Tuhan mau Musa menyampaikan apa yang menjadi ajaran Tuhan kepada Harun kakaknya. Ya, dan lihat kalimat yang terakhir, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Yang pertama Tuhan katakan, Tuhan mengajar apa yang harus dikatakan. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan berkata bahwa dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya, apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan. Tuhan mengajar kita. Kemudian ayat yang ke-18 ya. Keluaran 18 maksud saya, ayat yang ke-20. Keluaran 18 ayat yang ke-20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, kita lihat kalau tadi dikatakan apa yang harus dikatakan, kemudian apa yang harus dilakukan, sekarang lebih jauh lagi Tuhan berkata, ya, Tuhan katakan haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi ketika Tuhan mengajar kepada Musa apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan, ya, dan Tuhan minta supaya semua itu juga disampaikan. Bukan hanya untuk Musa saja, tetapi harus disampaikan kepada Harun dan kepada orang-orang Ibrani yang kemudian Tuhan bentuk menjadi bangsa Israel, umatnya Tuhan. Ya, apa sih selain harus dilakukan juga harus dijalani. Dan apalagi pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi apa yang harus dikerjakan, begitu ya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabat dan seluruh rekan-rekan guru semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang mengajar. Ya. Bukan Tuhan yang meminta. Kamu harus kasih saya ini, kamu harus kasih. Kalau enggak bisa begini, kalau enggak bisa begitu. Ya. Tetapi Tuhan yang mengajar. Mengajar apa? Mengajarkan apa yang harus kita katakan. Kenapa? Supaya kita jangan salah dalam berkata-kata. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah melakukan sesuatu hal. Tidak gagal. Kemudian apa yang harus kita jalani supaya jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang benar, tidak tersesat. Kemudian apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Pekerjaan kita pekerjaan yang tepat. Kenapa sih segala sesuatu Tuhan ajarkan? Karena apa? Karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis berkuasa atas hidup manusia. Itulah sebabnya Tuhan selalu rindu ya agar ciptaannya dapat selamat. Agar ciptaannya dapat dibebaskan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kemerdekaan.
Ya, bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah merdeka. Kita harus mau untuk hidup merdeka, yaitu melalui apa? Kebenarannya. Dengan kita ada di dalam kebenaran, maka kita akan menjadi merdeka. Lalu kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah ajaran Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengajar apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita kerjakan. Mari kita mau selalu menjadi seorang yang suka belajar. Ya, murid kalau udah malas belajar repot itu. Ya, tetapi kalau murid yang rajin belajar, bodoh pun menjadi pintar. Anak-anakku dan semua yang saat ini sedang menikmati sarapan sorgawi, setiap kita adalah murid. Ya, muridnya Tuhan. Ya, muridnya Kristus. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang mengajar. Tuhan yang memberikan keselamatan. Ya, Tuhan yang memberikan jalan keselamatan, jalan yang terang. Ya, mari kita mau baca lagi satu firman Tuhan. Hari ini agak banyak ayatnya. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Kita perhatikan. Tuhan selalu berkata kepada kita, dari awal dia berkata bahwa umatnya adalah murid. Artinya dia guru. Artinya apa? Kalau guru dengan murid pasti ada sesuatu yang diajarkan. Ya. Nah, Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasal 50 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perhatikan baik-baik. Lidah seorang murid. Seorang murid lidahnya pasti tidak sembarangan. Ya. Kenapa? Karena belajar dari guru. Kalau guru mengajarkan hal yang sembarangan, dia bukan guru. Ya, tetapi itu seorang pengacau, seorang perusak. Karena guru selalu mengajar perkara-perkara yang baik. Tetapi kalau ada guru yang mengajarkan perkara-perkara yang jahat, mengajarkan kebencian, mengajar untuk berbuat jahat kepada orang lain, mengajarkan untuk bertindak tidak adil, mengajarkan untuk membuli orang lain, untuk membedakan antar agama, untuk tidak mengasihi orang lain, saya mau katakan itu bukan guru, tetapi perusak hidup dan masa depan anak-anak. Ya, oleh sebab itu saya ingatkan lagi, saya percaya semua orang tua yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan setuju dengan hal ini. Ya, seorang guru tidak akan mengajarkan hal-hal yang merusak. Ya, hal-hal yang mengajarkan berisi kejahatan, berisi kebencian, berisi iri hati. Ya, nah pagi hari ini Tuhan katakan bahwa kita diberikan lidah seorang murid. Artinya kita diajarkan untuk berkata-kata dengan benar. Kenapa? Karena dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kemudian setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali di SKBB firman Tuhan ini digenapi. Setiap pagi firman Tuhan disampaikan dan kita harus mempertajam telinga kita karena kita adalah murid. Artinya bukan artinya telinga kita menjadi seperti pisau, begitu bukan. Artinya mempertajam itu memperhatikan, mendengar dengan baik.
Saya mempunyai beberapa ekor anjing. Ya, kalau saya pergi, dia akan menunggu begitu. Dan setiap ada suara, telinganya itu akan tegak. Ya, meskipun telinganya kecil sekali, telinganya itu akan lebih tegak dari biasanya. Dia mempertajam pendengarannya. Apakah itu suara tuannya, bukan yang pulang? Seperti itu. Nah, kita seorang murid, bukan seekor anjing. Ya, kita nih seorang murid, ciptaan yang dikasihinya. Tuhan mau telinga kita selalu untuk menjadi siap mendengar perkataan Tuhan. Ketimbang perkataan-perkataan yang jahat, ketimbang berita-berita gosip. Ya, mari pagi hari ini Tuhan mengajar kita luar biasa. Dia katakan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita kerjakan. Tuhan mau mengajar kita supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak gagal, dan supaya kita tidak tersesat dan kita menjadi berhasil. Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena cinta-Mu luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang mengajar kami supaya kami tidak berdosa, tidak bersalah di dalam perkataan kami, di dalam apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami jalani, apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang selalu siap mendengar pengajaran daripada-Mu ya Tuhan. Pimpin perkataan kami, pimpin jalan hidup kami, pimpin apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita mau terus mendengar ajaran kebenaran. Sampai bertemu besok pagi.